Kehancuran Mike di depan mata, omongan Jeffrey benar kalau Michael ini memang tidak becus berbisnis. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Jumat 18 Agustus 2023. Nah, puas banget deh Mimin nonton sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode kemarin. Karena kehancuran Michael tampaknya di depan mata. Kehancurannya bukan karena Jeffrey, bukan karena Novia, melainkan karena dirinya sendiri. Nah, di episode kemarin kita melihat kalau Michael ini kembali ditegur sama investornya karena Nice to Meet You tanpa Novia benar-benar sangat amat kacau ternyata. Di saat Novia membantu Chef Denny kemarin untuk mengelola Nice to Meet You cabang Jakarta, semuanya berjalan dengan lancar. Namun sepeninggal Novia, malamnya banyak lagi komplain nih yang membuat Nice to Meet You cabang Jakarta kembali mendapatkan rating 1 dan 2 alias rating yang paling rendah banget nih guys. Tentu sebagai investor, bapaknya jadi marah-marah juga nih kepada Michael karena walau bagaimanapun Michael lah yang harus bertanggung jawab atas Nice to Meet You cabang Jakarta ini. Dan bisa dilihat ya guys bagaimana keprofesionalan Michael diuji nih di sini. Terlihat sekali kalau Michael benar-benar kecewa dengan apa yang terjadi sekarang dengan Nice to Meet You cabang Jakarta yang ternyata nggak selancar Nice to Meet You cabang Bandung. Bukannya mendapatkan pujian, malah banyak sekali cacian dan komplain atas masakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari customer. Nah, di sini kalau dipikir-pikir emang Novia sangat amat berjasa ya bagi Michael. Kalau nggak ada Novia, nggak ada tuh yang namanya Nice to Meet You. Dan tanpa Novia, ternyata Michael memang tidak bisa menjalani bisnisnya. Ya, kalau dipikir-pikir, emang Michael ini sepertinya memang tidak pantas untuk menjalankan bisnis ya guys. Karena memang dia selalu saja menyalahkan orang lain atas kesalahan dia sendiri. Dan terbukti nih apa yang dibilang oleh Jeffrey dulu. Kalau Jeffrey merasa Michael ini memang tidak bisa menjalani ketentuan yang sudah dia sepakati dengan investor dan tidak bisa atau tidak becus menjalankan bisnisnya kalau tidak serius. Dan benar aja kan, karena Michael mempunyai sifat yang gak mau disalahkan. Kejadian kalau Michael ini akan diputus kontraknya secara sepihak sepertinya akan terjadi lagi. Jadi dengan inilah Tuhan memperlihatkan ya guys kalau Michael ini memang orang yang salah dan harusnya Michael bisa bercermin di bisnisnya waktu itu karena dia yang salah makanya kontraknya diputus secara sepihak oleh Jeffrey. Dan sekarang kejadian itu terulang lagi karena Michael nggak mau progres, nggak mau belajar dari kesalahan sebelumnya dan malah menyalahkan Chef Denny nih. Dan hal ini membuat Chef Denny juga merasa keberatan nih, kenapa selalu dia saja yang disalahkan. Padahal kalau dipikir-pikir memang Michael lah yang salah memilih chef. Harusnya yang dipilih itu adalah chef yang memang profesional di bidang grill karena dia menjual daging ya guys atau olahan daging. Tapi Chef Denny ini kelebihannya di bidang pastry alias kue-kuean. Jadi ya nggak cocok juga nih kalau Chef Denny dijadikan sebagai master chef di dapurnya Nice to Meet You cabang Jakarta. Makanya nih, kalau emang gak niat baik dari awal, ternyata semuanya juga tidak akan berjalan dengan baik ya guys. Michael niatnya membuka Nice to Meet You cabang Jakarta untuk balas dendam sama Jeffrey, untuk mempermudah dia bisa bertemu dengan Novia dan bisa menghasut Novia untuk bisa berpisah nih dengan Jeffrey. Namun nyatanya Jeffrey lah yang omongannya benar. Jeffrey mengatakan jangan lagi Michael mengulang kesalahan yang sama yang membuat investor
kecewa dengan kinerjanya. Dan sekarang terbukti kan guys, kalau Michael ini ternyata memang tidak becus menjalani Nice to Meet You cabang Jakarta, karena memang dia dari awal nggak fokus. Fokusnya itu ya untuk balas dendam sama Jeffrey dan memanfaatkan Novia dan mengkambing hitamkan Novia. Makanya nih, kalau udah niat jelek dari awal, pasti semuanya juga tidak akan berjalan dengan baik. Dan ternyata takdirlah yang menentukan kalau Michael ini memang tidak akan pernah becus untuk menjalani bisnisnya tanpa campur tangan Novia tentunya. Di sisi lain, Jeffrey juga kasihan banget nih. Dia masih berusaha untuk melakukan hal apapun demi membuktikan istrinya ini tidak bersalah. Bahkan dia meminta Benjamin untuk pergi ke Bandung keesokan harinya dan memastikan apakah kunci tersebut adalah kunci Nice to Meet You cabang Lembang. Dan hal ini membuat kita kasihan juga sebenarnya sama Jeffrey ya, karena jalannya bener-bener buntu banget nih guys. Semoga saja deh Rizka menceritakan kepada Novia kalau sebelumnya dia bertemu dengan Michael dan melihat Michael yang mengganti gagang pintu gudang Nice to Meet You cabang Jakarta. Makanya nih, harusnya Jeffrey ini secepatnya tahu ya guys, begitupun dengan Novia, agar mereka berdua juga tahu nih kalau Michael lah orang atau dalang di balik semua ini. Dan yang bikin sebelnya itu Novia nih guys. Kenapa sih Novia ini udah tahu dia difitnah, tapi dia tidak mencari bukti sedikit pun. Dia hanya melihat Jeffrey yang bergerak. Bahkan di saat dia tahu Jeffrey menemukan kunci Nice to Meet You di Taman Asoka, Novia tidak curiga sedikit pun nih dengan Michael. Emang luar biasa juga nih ya pikiran dari Novia ini. Nggak tahu terlalu baik, nggak tahu terlalu polos, nggak tahu terlalu bodoh. Jadi hal inilah yang bikin kita semakin greget nih. Dan sekarang kalau kita perhatikan ya, walaupun nanti Novia akan dicap sebagai menantu yang tidak tahu diri ya karena salah dia sendiri. Karena dia tidak berusaha untuk mencari siapa sebenarnya yang memfitnah dirinya. Harusnya Novia ini juga jangan terlalu banyak mesra juga nih sama Jeffrey sekarang. Alhasil di episode kemarin banyak sekali adegan keromantisan Novia dan Jeffrey yang membuat semua orang jadi salah paham. Padahal di sisi lain, Arjuna lagi-lagi ingin sekali membuat Novia ini mendapatkan pelajaran. Yang mana Arjuna meminta bantuan Dimas untuk mencari segala macam cara agar Novia ini terbukti bersalah. Dan pastinya nanti Dimas juga akan berusaha untuk mengikuti kemauan dari bosnya ini ya, karena dia sudah melakukan 2 kesalahan nih guys. Dan hal ini yang membuat Dimas pastinya akan benar-benar berusaha untuk mengabulkan keinginan dari bosnya, yaitu membuat Novia terbukti melaporkan Pak Arjuna Wardana ke kantor polisi. Anehnya harusnya polisi ini mengatakan ya kalau bukan Novia lah yang melaporkan Arjuna Wardana. Jadi semuanya nggak salah paham seperti sekarang nih. Bahkan di saat Novia dan Jeffrey yang sudah berstatus sebagai suami istri bermanja-manja dan tak sengaja dilihat oleh Bu Astrid malah merasa kecewa dengan tingkah Jeffrey dan Novia ini. Karena seharusnya di saat keadaan papanya atau Pak Arjuna masuk penjara ya, Jeffrey dan Novia harusnya menahan diri untuk tidak bermesraan. Tapi ya mau gimana lagi ya guys, nasi sudah menjadi bubur. Novia dan Jeffrey sekarang ya harus secepatnya membuktikan dulu nih kalau memang Novia tidak bersalah. Dan mereka harus banget mencari tahu kalau Michael lah orang dibalik semua ini. Jadi harus pinter-pinter nih Novia dan Jeffrey ini untuk menjalani semuanya, karena mereka akan selalu jadi tokoh utama nih di sini, dan nanti orang-orang juga akan selalu fokus kepada mereka karena walau bagaimanapun sekarang Novia itu disalahkan oleh semua orang. Bahkan nanti kalau bisa saja Mama Astrid
ngobrol sama teman-temannya, pasti teman-temannya juga bakalan ngegosipin Novia dan mengatakan kepada Bu Astrid kalau Bu Astrid harus hati-hati sama Novia. Karena walau bagaimanapun, sepertinya Novia ini bukan menantu yang baik nih untuk Bu Astrid dan Pak Arjuna, karena sebelum Novia ada di keluarga Arjuna Wardana semuanya baik-baik saja, tapi setelah kemunculan Novia sebagai menantu, semua hidup dari keluarga Wardana ini jadi sial. Dan pastinya hal ini membuat Bu Astrid yang pikirannya kalut ya percaya-percaya aja nih sama omongan dari teman-temannya. Ditambah lagi nanti kalau bukti selalu saja berfokus kepada Novia. Waduh, bakalan kacau banget nih kan ke depannya. Udah gak sabar banget nih ya nonton sebenarnya sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.